Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo, selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Dua kasus pertama mutasi Corona B117 atau varian dari Inggris menjadi kado pahit bagi Indonesia yang hari ini genap 1 tahun dilanda pandemi COVID-19. Di tengah positivity rate yang tinggi dan test rate yang rendah, kini Indonesia dihadapkan dengan kemunculan varian baru virus corona yang diprediksi 70% lebih menular dari virus corona sebelumnya. Apa evaluasi 1 tahun penanganan COVID-19 dan apa strategi Indonesia untuk bisa mengendalikan COVID-19 tahun ini? Saya akan membahasnya sesaat lagi. Dua kasus pertama mutasi virus corona B117 di Indonesia muncul di saat tepat 1 tahun sejak kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono menyatakan tantangan penanganan pandemi akan makin berat. Pasalnya strain asal Inggris itu disebut memiliki daya penularan lebih cepat 70% dari virus sebelumnya. Dalam tepat satu tahun hari ini kita menemukan mutasi B117 UK mutation di Indonesia. Ini fresh from the open, baru tadi malam ditemukan 2 kasus. Dan refleksi itu akan membuat tantangan baru kita ke depan untuk lebih mengembangkan proses-proses yang berkaitan dengan riset yang semakin cepat, model-model penanganan yang lebih baik, dan studi-studi epidemiologis secara analitik karena proses mutasi ini sudah ada di sekitar kita. Setahun berlalu, pandemi COVID-19 belum juga berakhir. Hingga Selasa 2 Maret 2021, tercatat sudah sebanyak 1.347.026 kasus COVID-19 di Indonesia, dengan jumlah kasus sembuh sebanyak 1.160.863 orang, dan meninggal dunia sebanyak 36.518 jiwa. Namun demikian, ada harapan dengan telah dimulainya vaksinasi pada 13 Januari 2021 dengan menyasar para tenaga kesehatan. Presiden Joko Widodo menyebut, pada tahap kedua yang kini tengah berlangsung, vaksinasi ditujukan untuk 16,9 juta pelayan dan pekerja publik, serta 21,5 juta penduduk lanjut usia. Sementara itu, Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyebut, optimalisasi PPKM Mikro akan sangat menentukan keberhasilan dalam pengendalian COVID-19. Sehingga diharapkan di tahun depan tidak ada lagi peringatan ulang 2 tahun pandemi COVID-19. Hari ini tepat 1 tahun sejak kasus pertama. Mudah-mudahan tahun depan kita tidak perlu memperingati ulang 2 tahun. Kalau RT zona hijau, RW hijau, desa dan kelurahan hijau, dan ditarik ke atas semuanya bersama-sama untuk mengendalikan, mudah-mudahan pada ulang tahun perayaan kemerdekaan bangsa kita bisa mengendalikan COVID ini dengan lebih baik, mengurangi angka yang terpapar COVID, dan juga mengurangi angka kematian. Berdasarkan data di laman covid19.go.id, kasus harian COVID-19 di Indonesia menunjukkan tren penurunan yang dimulai pada awal Februari 2021. Meski trennya mengalami penurunan, angka kasus positif hari ke hari masih naik turun. Selama setahun, rekor kasus harian tertinggi terjadi pada 31 Januari 2021 dengan jumlah kasus 14.528 orang. Setelah itu, kasus harian cenderung menurun. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, bagaimana evaluasi penanganan COVID-19 selama 1 tahun terakhir ini? Saya akan berbincang langsung dengan Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto. Selamat malam, Pak Menko. Selamat malam, Mbak Silvi. Baik, Pak Menko, sebagai Ketua KPCPEN, berapa nilai rapor yang bisa Anda berikan, Pak, terhadap kinerja penanganan COVID-19 di Indonesia selama 1 tahun ini? Ya, pertama kita tidak memberikan angka pada diri sendiri atau kepada tim sendiri.
Jadi tentunya yang paling penting bagi kita adalah penanganan COVID ini tadi seperti disampaikan, yang sempat ke level tertinggi 14.000 saat sekarang sudah turun ke 9.000-an. Kemudian kalau kita lihat daripada confirm fatality rate juga sudah menurun ke 2,7 dan tingkat kesembuhannya meningkat menjadi 85,88 dan ini tentu lebih tingkat kesembuhan lebih tinggi dari global sehingga tentu dari berbagai indikator itu berarti penanganan COVID sudah berada dalam jalur yang benar. Penanganan COVID sudah berada dalam jalur yang benar. Kalau tadi Pak Menko tidak mau memberikan angka untuk diri sendiri, saya bertanya Pak kepada sejumlah epidemiolog dan juga pakar kesehatan masyarakat. Epidemiolog Pandu Riono memberikan nilai 5. Epidemiolog Diki Budiman dan pakar kesehatan masyarakat Hermawan Saputra memberikan nilai 6. Jadi rata-rata memberikan nilai rendah karena dinilai masih banyak masalah dalam penanganan COVID-19 seperti kebijakan yang setengah-setengah, kemudian implementasi dan pengawasan yang lemah, 3T dan 5M yang tidak maksimal, dan kemudian tingkat kedisiplinan masyarakat yang rendah. Bagaimana Anda merespons rapor merah, kalau tidak mau dikatakan merah, rapor dengan nilai jelek lah dari para pakar ini, Pak Menko? Ya, pertama yang paling penting adalah penanganan daripada pandemi COVID itu sendiri. Yang pertama itu adanya di hulu. Dan oleh karena itu untuk penanganan di hulu terkait dengan kedisiplinan masyarakat, nah ini kita harus terus dorong dan kita ketahui bahwa ini harus dilakukan dengan operasi justisi. Kemudian yang kedua tentu terkait dengan penerapan protokol kesehatan yang 3M, menjaga jarak, kemudian memakai masker dan juga mencuci tangan dan pelaksanaan dari testing, tracing dan treatment. Nah, program ini tentu sedang didorong melalui kegiatan pembatasan kegiatan masyarakat secara mikro dan PPKM mikro ini kita lihat hasilnya sudah mampu mengerem laju pertambahan kasus di 7 provinsi di Jawa dan Bali. Jadi dengan 7 pekan berjalannya PPKM, 5 dari 7 provinsi tingkat kasus aktifnya turun. Itu DKI, Banten, Bali, DIY, Jatim. Kemudian juga tidak ada provinsi yang memiliki bed occupancy rate yang di 7 provinsi ini yang di atas 70%. Jadi kita lihat DKI, Banten, Bali, Jabar itu antara 50 sampai 70%. Kemudian yang bornya di bawah 50% adalah Jogja, Jatim, dan Jateng. Sehingga tentu kita melihat dengan berbagai tren dan situasi ini sebetulnya trennya sudah baik. Dan kalau kita lihat di DKI misalnya, itu seluruh kurva daripada penambahan kasus DKI, Jabar, Banten, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, dan Bali itu semuanya dengan PPKM ini semuanya menurun. Jadi Pak Menko, kalau di antara semua kebijakan yang sudah pernah diambil pemerintah dari waktu ke waktu, dari mulai PSBB, ketat, longgar, kemudian PPKM Jawa Bali, dan sekarang PPKM Mikro, apakah sejauh ini kebijakan PPKM Mikro yang dinilai paling berhasil di antara kebijakan-kebijakan lainnya? Pertama, ini regulasi untuk menangani pandemi COVID ini sesuatu yang sifatnya dinamis. Tidak ada negara yang punya resep yang sama. Dan tentu dalam rangka dinamis ini beberapa langkah dilakukan dan pemerintah pada saat sekarang membuat kebijakan berbasis kepada komunitas, kepada masyarakat, sehingga dalam PPKM Mikro ini dibuat posko-posko di tingkat RT, di tingkat desa, kemudian di tingkat kelurahan, dan telah terbentuk 19.845 posko. Nah ini ada yang namanya Jogo Tangga, dan ini yang kita lihat bahwa dengan adanya pembagian zona, terutama dengan perhitungan yang ataupun statistik yang sederhana, maka ini kita melihat bahwa terjadi resiko di kabupaten kota juga ada sedikit perbaikan dengan pengenaan PPKM Mikro. Salah satu faktor utama
Pak Menko, yang membuat rapor kita dinilai merah adalah 3T yang masih rendah. Tadi kan PPKM Mikro sebetulnya salah satu aturan baru dalam PPKM Mikro ini adalah menggencarkan testing dan tracing. Kalau kita lihat sampai 28 Februari lalu, tes rate kita baru 35.434 per 1 juta penduduk. Ini masih jauh di bawah standar WHO yang seharusnya kalau dengan jumlah penduduk kita 270-an juta, kita harusnya mampu mengadakan tes itu 270.000 per 1 juta penduduk. Bagaimana kita bisa meningkatkan 3T ini, Pak, terutama testing dan tracing di tahun kedua kita menghadapi pandemi? Ya tentunya sekarang ini kan kita mendorong bahwa tes rate di kita ini realisasinya sekitar 298.000 per minggunya. Ini per 17 Januari 2021. Nah tentu yang berikut adalah yang kita lakukan. Ini pemerintah kan menyiapkan swab antigen di level desa secara gratis, kelurahan dan juga RT RW. Ini yang sedang didorong oleh pemerintah dengan PPKM Mikro. Nah, tentu dengan testing ini tentu kita akan melihat kemampuan tracing dan pemerintah melibatkan tracer dari TNI Polri yang jumlahnya sebesar lebih dari 30.219 personel. Sehingga tracer-tracer TNI Polri ini diharapkan bisa lebih meningkatkan monitoring daripada 3T. Nah, terkait dengan treatment, tentu penambahan daripada kapasitas tempat tidur atau ruang isolasi yang juga basisnya ada di RT RW kelurahan dan juga di level kabupaten dan kota. Baik, selanjutnya kita akan bahas soal temuan varian baru atau mutasi baru dari virus corona B1117 yang telah dikonfirmasi oleh Wakil Menteri Kesehatan pada hari ini. Pak Menko, bagaimana Indonesia akan menghadapi tantangan baru ini? Kami akan kembali usai jeda. Anda kembali lagi bersama kami di Prime Talk, pemirsa, masih bersama dengan Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Bapak Erlangga Hartarto. Pak Erlangga, tepat 1 tahun Indonesia dilanda pandemi, Wamenkes tadi mengonfirmasi ada temuan 2 kasus strain baru virus corona B1117 asal Inggris. Dengan temuan ini tentu saja tantangan kita akan semakin berat, Pak, karena dengan strain sebelumnya saja kita sudah kewalahan, apalagi dengan adanya strain baru yang diyakini 70% lebih mudah menular dari virus yang sebelumnya. Bagaimana Indonesia mengantisipasi dan juga menghadapi mutasi virus corona baru ini, Pak? Ya, pertama mutasi ini bisa termonitor karena dengan sampel yang ketat, dengan protokol yang ketat pada saat ada warga negara yang pulang ke Indonesia, di mana ada tes dari selain PCR juga genome sequencing untuk memonitor varian-varian baru. Nah, tentu kita melihat bahwa dengan adanya masuk varian baru, kemudian tentu pemerintah melakukan tracing yang ketat dan terhadap yang bersangkutan tentu dilakukan isolasi secara ketat juga, sehingga tentu ini diharapkan bisa dilokalisir sampai dengan situasinya negatif. Jadi apakah 2 kasus baru ini sudah terkonfirmasi adalah dari WNI yang baru pulang dari luar negeri, Pak? Ya, ini kan dari monitoring WNI yang baru pulang dan dimonitor dari hasil daripada pengujian di titik masuk. Oke, sejauh ini baru 2 kasus. Bagaimana supaya kita tidak keteteran, jangan sampai ini meluas menjadi lebih dari 2 kasus dan sampai sekarang kita lihat dari virus yang sebelumnya saja sekarang sudah 1 tahun kemudian 1 juta lebih. Bagaimana supaya kita mencegah varian baru ini tidak berkembang di Indonesia, Pak? Ya, tentu kan dengan pengetatan daripada warga negara yang masuk, baik dari asing maupun dari warga negara Indonesia yang pulang. Seluruhnya dengan prokes yang ketat.
Dan tentu kalau terkait dengan dari asing kan kita ada travel essential atau travel corridor, jadi masih ada pembatasan secara ketat. Nah tentu bagi warga negara Indonesia yang pulang, ya tentu dengan adanya pengetesan dan adanya karantina 5 hari, kita memonitor 2 kali tes PCR. Sehingga dengan demikian terus dalam protokol kesehatan yang ketat. Oke, terkait dengan karantina 5 hari, Pak, epidemiolog Diki Budiman mengatakan tidak cukup sebetulnya karantina 5 hari, harusnya sekitar 14 hari. 5 hari itu untuk ngetes 2 kali PCR, Mbak. Jadi orang yang datang ke Indonesia dites PCR-nya 2 kali. Jadi kalau mereka datang dites, itu mereka sudah negatif, itu mereka tidak boleh masuk dulu, tapi di karantina dulu 5 hari. Sehingga dengan 5 hari itu tes PCR kedua. Nah kalau mereka 2 kali negatif baru boleh masuk. Kalau mereka 1 kali negatif 1 kali positif, di karantina yang 2 minggu. Oke, dengan syarat seperti itu ya, negatif 2 kali kemudian baru 5 hari, isolasi 5 hari. Pak, kalau sekarang dengan adanya varian baru ini, kemudian kita sedang menjalani program vaksinasi. Banyak juga yang bertanya apakah vaksinasi yang sekarang ini mampu untuk mencegah melindungi kita dari varian baru virus corona ini, Pak? Ya tentu setiap vaksinasi kan sudah ada clinical trial 1, 2, 3. Sehingga dengan clinical trial 1, 2 itu efikasi, keamanan, maupun efek daripada terhadap individu itu dianggap bisa untuk memberikan perlindungan. Dan terakhir Pak Erlangga, saya ingin membahas sedikit soal pemulihan ekonomi kita. Berbagai kebijakan yang diambil selama ini dinilai kita berusaha untuk menyeimbangkan antara aspek kesehatan dengan aspek ekonomi. Tapi karena berusaha seimbang, akhirnya kesulitan juga untuk menyeimbangkan keduanya karena sama-sama sulit. Nah, bagaimana pemulihan ekonomi nasional kita ketika kasus COVID-19 di Indonesia sampai hari ini belum terkendali, Pak? Ya, jadi yang terkait dengan perkembangan kasus kan sudah menurun, berarti sudah mulai pada tren yang baik. Kemudian sekarang SOP daripada treatment itu sudah ada, sehingga tingkat kesembuhannya itu sudah di atas 85%. Nah tentu ini menjadi bagian daripada arah yang sudah benar, dan kalau dibandingkan dengan berbagai negara, baik itu dari segi kontraksi di ekonomi maupun terkait dengan confirmed fatality rate, nah kita ini termasuk negara yang kombinasi keduanya itu relatif lebih baik dibandingkan berbagai negara yang lain. Nah tentu kalau kita melihat bahwa di tengah situasi seperti ini, yang perlu kita lihat adalah trennya. Kalau kita lihat tahun lalu kita year on year kontraksi ekonominya itu minus 2,07. Nah itu kalau di antara negara G20 itu kita salah satu yang 4 tertinggi. Nah kemudian kalau kita lihat juga terkait dengan PMI, Purchase Manager Index di tahun 2021 ini, nah ini juga sudah di atas 50, jadi situasinya ekspansi. Nah kita lihat berbagai sektor lain, Indonesia ini merupakan salah satu negara yang juga masih bisa membukukan trade positif. Nah kemudian juga kalau kita lihat ekspor beberapa komoditas kita juga masih tumbuh dan baik, antara lain seperti kelapa sawit. Kemudian kita lihat harga-harga komoditi kita juga meningkat. Kelapa sawit harganya di atas 1.000, kemudian karet juga naik 50%, kemudian batu bara juga 80 sampai bisa proyeksinya ke depan juga lebih tinggi, sehingga tentu pemerintah melihat bahwa perbaikan ataupun penanganan ekonomi juga pada track yang benar, apalagi kemarin pemerintah juga mendorong demand side. Kita ketahui dari segi demand kan kita 57%. Sehingga 2 sektor utama yaitu sektor otomotif mewakili manufaktur yang kontribusinya 20% PDB, kita berikan stimulan dalam bentuk PPNBM-nya dinolkan dalam 3 bulan.
kemudian diturun 3 bulan berikutnya diskon 50%, Ya. 3 bulan berikut 2%. Dan kemudian sektor properti, jadi PPN-nya ditanggung pemerintah 100%. Nah ini untuk yang perumahan di bawah 2 miliar. Yang 2 sampai 5 miliar ditanggung pemerintah 50%. Jadi pemerintah betul-betul mendorong stimulan agar daya beli itu kembali. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih atas penjelasan Anda, Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini.